welcome back to my YouTube channel. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa ya guys buat subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasi kalian. Oke guys, jadi hari ini aku bakalan kasih tips lebih ke saran sih ya teman-teman. Jadi aku bakalan kasih saran untuk kalian para adik-adik yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas nih. Jadi ini adalah beberapa saran dari aku untuk kalian yang mau ngelanjutin di perguruan tinggi. Jadi aku bakalan kasih saran ke kalian gimana caranya biar kalian tuh bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, atau yang biasa kita sebut dengan lingkungan perkuliahan. Oke guys, jadi dunia atau lingkungan perkuliahan ini pastinya sangat berbeda dengan yang namanya lingkungan sekolah menengah atas ya. Kenapa aku bilang beda? Karena pertama, kalau di SMA kita lebih santai gitu kan. Ya nggak santai amat lah, tapi setidaknya kita ada jamnya gitu. Jam untuk pergi sekolahnya tuh netap. Jadi kayak kalau pergi sekolah tuh ya pagi-pagi, pulang kalau siang ya udah siang gitu. Tapi kalau di dunia perkuliahan teman-teman, itu semuanya tergantung dengan KRS-nya kalian. Nah, apa itu KRS? Jadi KRS itu adalah kartu rencana studi, di mana di KRS tersebut tertera mata kuliah yang kalian ambil untuk semester itu ya. Jadi situ tertera mata kuliah dan juga waktu perkuliahan kalian. Nah, waktu perkuliahan untuk kami ini, contohnya ya, kami mahasiswa ini itu nggak menentu loh guys. Kenapa nggak menentu? Jadi walaupun di kartu rencana studi kami sudah tertera jam 7 pagi, tapi kalau dosennya lagi mau pergi gitu ya, lagi sibuk-sibuk gimana gitu, terus adanya nanti siang, ya udah kita kuliahnya siang, nggak jadi pagi. Jadi untuk perkuliahan itu semuanya tergantung dosen. Tapi nggak tergantung dosen semua juga sih. Ada beberapa dosen yang on time sama jamnya. Kalau pagi ya udah pagi, kalau siang ya udah siang gitu. Tapi ada juga nih beberapa dosen yang membuat yang namanya kontrak dosen dan juga mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Seperti contohnya kayak gini nih. Si dosen akan membuat kontrak dengan kita, dimana kalau si dosennya terlambat maka kita bisa pulang, terlambat berapa menitnya atau berapa jamnya kita bisa langsung pulang, tapi tetap kitanya nggak absen gitu. Jadi kita tetap hadir di mata kuliah itu. Dan untuk jikalau kitanya yang terlambat barang 1 jam atau mungkin beberapa menit atau beberapa detik, mungkin kita akan dikasih dispensasi 1 atau 2 kali, dan bisa saja tidak sama sekali dikasih dispensasi gitu loh. Jadi kalau terlambat ya udah nggak dibiarin masuk di kelas, jadi otomatis kita nggak ngikuti mata kuliah tersebut. Nah, saran selanjutnya yaitu teman-teman harus percaya diri. Jadi kalau teman-teman punya rasa percaya diri, teman-teman pasti bakalan cepat yang namanya berbaur dengan lingkungan perkuliahan. Kenapa? Kalau teman-teman nggak punya rasa percaya diri yang lebih gitu ya, otomatis teman-teman pasti bakalan minder kan. Apalagi nih sama senior-senior. Pasti kalau lihat senior kalian pasti langsung kayak, aduh itu ada senior aku nih, gimana ya. Pasti kalau bukan lari pasti ngumpet, kalau bukan ngumpet pasti pandangannya dialihin gitu loh, lihat kemana gitu biar nggak kontak mata sama si seniornya kita gitu. Jadi percaya diri itu sangat penting ya teman-teman, agar kalian tuh bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Selanjutnya teman-teman harus punya namanya sikap atau attitude. Jadi kalau teman-teman mau cepat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, teman tuh harus punya namanya attitude. Kenapa harus punya attitude? Kayak gini, karena senioritas dengan SMA dan perkuliahan itu pastinya beda. Ya ada beberapa lah ya mahasiswa senior yang mengutamakan senioritas itu harus di atas, tapi ada beberapa juga enggak. Tapi biasanya kalau untuk dunia perkuliahan
perkuliahan itu lebih sensitif gitu loh. Jadi kalau di SMA mereka agak gimana ya, agak lebih kebuli gitu ya dulunya sih, kalau versinya aku kebuli-buli gitu loh, tapi nggak tahu ya sekarang. Nah kalau untuk dunia perkuliahan bully itu nggak ada, tapi apa namanya kayak kalian tuh bakalan dijauhin sama dikata-katain gitu loh sama senior. Jadi kalian tuh harus punya namanya attitude ya, walaupun beberapa senior ada beberapa senior yang seumuran dengan kita, tapi tetap mereka itu senior ya teman-teman. Jadi jangan kalian samakan mereka dengan di luar saat kalian tidak kuliah gitu. Saran selanjutnya yaitu teman-teman harus bersikap baik. Bersikap baik itu seperti apa ya kak? Nah sikap baik yang aku maksud di sini yaitu teman-teman harus yang namanya sapa menyapa dengan orang lain, baik itu senior maupun satu angkatan dengan kalian. Kenapa? Kalau kalian memiliki sikap yang baik, otomatis cara bicaranya kalian, cara berperilakunya kalian, dan caranya kalian berinteraksi dengan mereka pastinya akan membuat mereka kayak, oh orang ini bagus nih, cara bicaranya tuh kayak ramah gitu ya. Nah, saat mereka sudah terkonsep di kepala mereka kita itu baik, perilaku kita baik, otomatis mereka bakalan dekatin kita dong, akan berteman sama kita. Nah saat kita punya teman inilah ya teman-teman, saat kita punya teman di dunia perkuliahan ini, kita bakalan lebih mudah mengenal lingkungan perkuliahan. Karena kenapa? Pastinya teman-teman kalian yang seangkatan udah pernah nanya-nanya ke beberapa senior, gimana sih kuliah kampus ini, gimana sih saat probinasnya, gimana sih saat ini itunya. Nah kalian kan pastinya dia bakalan bilang ke kalian, si senior A bilang kayak gini ke aku, senior B kasih saran ke aku kayak gini. Jadi kalian dapat info banyak dong ya, dapat info banyak dari teman-teman kalian, padahal kalian seangkatan loh. Dan juga kalian pasti bakalan dapat beberapa saran dari senior kalian jika kalian berperilaku baik ya. Nah saran selanjutnya teman-teman yaitu buang yang namanya perilaku manja. Kenapa aku bilang buang? Karena gini loh teman-teman, kalau kalian udah kuliah, otomatis kalian pasti jauh dengan yang namanya orang tua. Otomatis kita jadi anak rantau dong ya gitulah. Nah di saat kita jadi anak rantau, otomatis kita harus belajar mandiri. Nah kalau kita masih kalau perilaku manja kita masih kita rawat baik, kita pasti nggak bakalan yang namanya cepat berbaur dengan lingkungan perkuliahan. Apa sih sebenarnya kaitannya tidak berperilaku manja dengan dunia perkuliahan? Ada kaitannya guys. Kenapa? Begini, kalau kalian biasanya di rumah manja, terus kalian ngerantau, terus kalian masih punya sikap manja itu, pastinya kalian yang susah sendiri. Kenapa? Kalau ibaratkan kayak gini nih, kalian kalau di rumah makannya mesti ini, kalian kalau di rumah minumnya mesti ini, kalau di rumah kalian tuh mesti beli ini. Nah kalau di rantau kalian pastinya cuma beberapa lah yang bakalan sama kayak yang di rumah. Nah kalau kalian merasa nggak sama yang kayak di rumah, otomatis kalian bakalan kayak aduh pengen pulang, aduh kok nggak nyaman ya jauh dari orang tua. Nah di saat kalian punya perasaan kayak gitu, otomatis niat kalian untuk berbaur dengan lingkungan terbaru kalian kayak kayak tertunda gitu, bukan tertunda gitu. Terus kalau sudah tertunda kayak gitu ya teman-teman, otomatis kalian juga bakalan lama berbaur dengan namanya dunia perkuliahan. Karena dunia perkuliahan ini sangat berbeda loh guys dengan dunia dunianya sekolah menengah atas yang biasa kita kenal, ataupun
biasanya lingkungan di rumah kita itu sangat beda sekali guys. Apalagi kalau kalian ngambil universitasnya itu di luar daerahnya kalian, otomatis ya itulah guys, jadi anak rantau. Oke teman-teman, jadi itu dia saran dari aku untuk kalian yang baru aja mau masuk ke perguruan tinggi. Semoga saran dari aku ini bisa kalian serap ya, dan juga bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video kali ini. Jadi aku di sini tuh cuman kayak ngasih saran sesuai bagaimana pengalaman yang aku alamin selama 3 tahun lebih ngerantau kuliah di daerahnya orang lain. So semoga bagi kalian yang mau kuliah, mau ngerantau, semoga kalian cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ingat saran dan pesan yang aku bilang tadi ya teman-teman, karena jujur itu bermanfaat menurutku. So teman-teman, jadi cukup sampai di sini video kali ini. Jika teman-teman nanti kalau ada saran atau mungkin tanggapan gitu ya mengenai dunia perkuliahan, mungkin teman-teman bisa komen di bawah untuk bagaimana buat aku nanggapin apa gitu kan, nanggapin kayak Kak coba tanggapin ini, Kak coba tanggapin ini. Insya Allah kalau aku bisa, aku bakalan buat kontennya. Jadi terima kasih untuk kalian yang nonton video ini. Semoga yang aku kasih tahu tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen juga ya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya.